Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu yaitu majelis taklim ajar. Semoga ibu-ibu sehat semua dan kemudian kita doakan tuan guru kita Ustaz Abdul Rahman lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau dan ibu-ibu yang kurang sehat Allah berikan kesehatan. Dan ini ibu kita kenalkan nih, mungkin ibu-ibu yang sudah asing lagi, ini udah lama juga. Ini saya Firman saya PMA, alhamdulillah dirakannya Pak Ustaz Andri Gunawan, sama-sama satu pesantren Gontor ya. Ini yang ibu-ibu yang belum kenal saya. Iya kan ya. Ustaz Andri jauh seniornya. Mudah-mudahan untuk pengganti Ustaz Abdul Rahman, beliau lagi sakit, digantikan dengan tetap kita ngaji. Tadi saya mau liburin, ibu-ibu semangat Ustaz, Masya Allah, kita baru boleh libur katanya Ustaz. Lebih semangatnya Masya Allah istri saya nih, udah pokoknya hari ini harus ngaji, udah saya bilang Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Ustaz dan jamaah juga Allah berikan kesehatan untuk mempersingkat waktu. Ustaz Firman saya SMA, mudah-mudahan kita dengarkan ibu-ibu. Kajian kita adalah doa perbuatan tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah, ibu-ibu Masjid Al-Dzakir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ya, maghrib hari ini Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita nikmat ini dan Allah cabut kita nanti tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, kita akan membaca kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad artinya nasihat-nasihat bagi para hamba pilihan. Ini kitab tazkiyatun nafs, kitab pencucian diri, ya. Sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita lebih bersih, kita lebih bersama dengan orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini di bab ataupun nomor 26, yaitu dua perbuatan tercela, ya, halaman 31. Silakan dibaca, silakan dibuka, insyaallah kita baca bersama-sama. Ini bukan hadis ya, ini perkataan saja, hikmah. Jadi dalam kitab ini ada hadisnya, ada juga qaul hikmah, perkataan-perkataan hikmah, perkataan para ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Kufranun ni'mati lukmun wa sohbatul ahmaki syukmun. Di sini Syekhul Mu'allim pengarang kitab ini mengatakan kufrun ni'mati lukmun. Kufur kepada nikmat itu perbuatan tercela. Wa sohbatul ahmaki, dan bersahabat atau bergaul dengan orang-orang bodoh itu adalah syukmun, perbuatan hina. Jadi beliau mengatakan dua hal yang harus kita jauhi. Yang pertama, kufur nikmat. Jangan sampai kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Semua ini yang ada dalam diri kita ini adalah pemberian Allah. Adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata kita pemberian Allah. Ada yang ciptain mata sendiri di sini? Ada. Telinga kita, Masya Allah nih, Allah ciptakan tubuh kita ini dengan kesempurnaannya, Bu. Contoh dikit, hidung. Hidung ini kan subhanallah, walaupun hidung kita pesek dikit gitu, Bu, ya. Ya. Tapi Masya Allah, ya, kita bisa bernafas, kita bisa mencium. Ya, coba kita bayangkan, alhamdulillah, Bu, lompang hidung kita ini di bawah. Coba di atas kehujanan lagi gimana ceritanya? Bunyi dia begitu kan, kayak keran. Nah, alhamdulillah hidung aja nih lubangnya diatur oleh Allah, lubangnya di bawah. Di bawah ada bulu hidung. Wah, bulu hidung ini manfaatnya bukan main. Untuk mencegah kotoran masuk dan yang lain. Nikmat mata, luahan Allah. Saya kemarin itu kita mengadakan maulid juga pengajian bagi teman-teman tunanetra. Tahu tunanetra, Bu? Ya, yang nggak bisa melihat. Masya Allah, mereka itu semangatnya bukan main, dari jauh-jauh datang. Dari Selipi, dari Pulau Gadung, sini dari mana? Kita di Keramat ya, biasa. Apa namanya, dari Kelapa Gading, pada datang. Ada yang pakai angkot nyewa. Subhanallah, luar biasa semangat mereka untuk belajar agama. Bahkan ada yang ustadznya, Bu, yang hafal Quran, walaupun nggak 30 juz, tapi hafal Qurannya banyak, baca Qurannya bagus. Nggak bisa melihat. Dan subhanallah mereka pun ya, nggak ada apa ya namanya, pesimis gitu, sedih kalau matanya buta, nggak, biasa aja. Bahkan mereka ini jadiin candaan gitu. Ya, mereka nggak bisa melihat ini, mereka jadikan candaan, biasa saja. Ya, jadi ada ustadznya tuh cerita, saya waktu kuliah, dia bilang dia kuliah juga di UNJ sini, Rawamangun. Saya pernah mau nyebrang, nggak bisa. Ya, namanya nyebrang jalan rame ya. Dia bilang, wah ada sebelah saya nih, minta tolong lah, minta anterin ya nyebrang. Dia bilang, mas, tolong dong mas, anterin saya ke seberang ke depan. Ini kok nggak ada jawaban. Bilang lagi, mas, tolong dong mas, anterin saya nyebrang ke depan. Nggak ada jawaban juga. Pas dipegang bukannya orang, tiang listrik. Jadi dia cerita itu dengan hati yang tenang, artinya dia sudah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kita ini bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, ya la azidannakum. Ada dua, lam taukid la azidan, nun taukid, dua kali penekanan. Artinya Allah mengatakan pasti aku tambahkan nikmatnya. Kalau kita
bersyukur. Wala in kafartum, dan kalau kalian itu kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimana? Kita pakai semua nikmat Allah untuk taat kepada Allah SWT. Itu cara syukur. Bukan syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu doang, bukan. Ya itu benar. Alhamdulillah, puji Allah benar. Tapi bagaimana syukur kita itu semua nikmat Allah ya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, kita pakai untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan subhanallah, ini sulit sekali ya hari ini kita untuk menggunakan nikmat. Kita punya nikmat harta, gunakan untuk taat kepada Allah. Gunakan untuk dukung dakwah Islam. Gunakan untuk apa? Untuk membantu anak-anak yatim yang susah. Subhanallah. Maka hanya sekali itu yang pertama, perbuatan tercela yaitu kufur nikmat. Yang kedua, nanti akan ada pembahasan dari kitab ini, was-suhbatul ahmaq, ya. Menemani atau bersahabat dengan orang-orang bodoh. Itu adalah perbuatan hina. Itu adalah perbuatan hina. Di sini Imam ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Bashir. Nabi SAW bersabda, putuskanlah persahabatan dengan orang bodoh, karena tabiat itu cepat menular dan dikhawatirkan tabiat orang bodoh itu menulari. Orang bodoh di sini maksudnya bodoh agama tapi merasa paham agama. Orang bodoh kan macam-macam. Ada yang dia bodoh dan dia tahu dia itu bodoh. Dia ini bodoh, tapi dia tahu dia ini bodoh. Maka bagaimana? Dia belajar, dia nuntut ilmu, dia duduk dalam majlis ta'lim. Ini bagus. Ya. Halakamru'un man lam. Ada orang yang ya, dia bodoh tapi merasa pintar. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya jahil murakkab. Jahil murakkab itu bodoh yang kebangetan gitu. Bodoh tapi merasa pintar. Nah, orang yang seperti ini harus dihindari. Karena kenapa? Nanti dia akan merusak kita. Biasanya nih orang seperti ini nih, jauh bodoh merasa pintar. Salah satu tabiat utamanya apa? Hobi berdebat. Hobi debat. Pokoknya ngomong sama orang bawaannya debat kan. Nah, jadi kalau ada orang seperti ini tinggalkan. Nah, ada lagi satu pepatah Arab mengatakan, ini bagus sekali ya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Ulangi, tarkul jawabi. Ayo, tarkul jawabi. Tarkul jawabi. Alal jahili. Alal jahili. Jawabun. Jawabun. Artinya apa? Tidak menjawab. Tarkul jawabi, meninggalkan jawaban, tidak menjawab. Alal jahili. Bagi orang-orang yang bodoh itu jawabun adalah jawaban yang paling bagus. Artinya kalau ada orang bodoh ngomong, ya sudah bodoh merasa sok pintar, mendingan apa? Diam. Mendingan diam. Ya sih. Gak ngerti tapi berani ngomong. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Makanya kita ini lebih baik diam. Kalau kita nggak tahu sesuatu lebih baik bahkan diam kita ini tanda-tanda keimanan. Orang tuh kan kalau diam tuh nggak bisa ditebak. Kalau orang banyak ngomong, kita tuh bisa nebak. Oh sampai segini doang. Kita tuh bisa tahu karena dia banyak ngomong. Tapi kalau orang banyak diam, orang nggak bisa tebak nih kira-kira ini orang pintar apa enggak. Karena dia nggak ngomong. Tapi kalau dia udah ngomong kita bisa tebak. Nah, apalagi kita lawan lagi sama, berarti kita sama dia lah. Sama aja. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah, orang yang meninggalkan perdebatan, kan orang suka debat, pokoknya siapa aja diajakin debat, apalagi kalau udah urusan politik. Kalau udah urusan politik apa?
debat. Terkadang saudara kandung, adik-beradik ribut ke negara politik. Banyak. Ada saudara saya begitu. Kakaknya pro si A, adiknya pro si B. Yang kita dukung sekarang ada di atas. Ya, yang kita dukung, ya, sekarang malah ada enak dan menjabat. Ya kan? Kitanya masih ribut aja sampai sekarang. Masya Allah. Nah, maka kata Rasulullah ada dua. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau tinggalkan perdebatan, walaupun engkau benar, kita yakin kita benar, tapi karena kita nggak mau debat dengan orang-orang bodoh ini tadi, apa kata Rasulullah? Allah janjikan rumah di surga. Allah janjikan apa? Rumah di surga. Nah, jadi jangan suka berdebat dan jangan suka bergaul dengan orang-orang bodoh, karena perbuatan bodoh itu akan menunaikan. Kata Rasulullah lagi, la yu'minu, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sudah hatam kan? Arba'in Nawawi sudah selesai ya? Selesai tapi belum apa. Kirain sudah selesai apa semua apa hadis. Masya Allah, luar biasa, jadi standar biasa semuanya ini. Ya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Aw liyasmut, kalau dia tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Udah, diam itu emas. Kata kita apa? Diam itu kalau kita nggak bisa berkata yang baik, dan terkadang gara-gara kata-kata yang tidak baik inilah masalah itu banyak terjadi. Karena kenapa? Kata-kata ini kalau sudah keluar nggak bisa dihapus. Kalau kita nih Bu, nulis, tiba-tiba berubah pikiran, bisa nggak dihapus? Bisa. Ya. Kita berbuat apa misalnya? Kita mau mukul orang, tiba-tiba berubah pikiran, nggak jadi. Tapi kalau kata-kata sudah kita ucapkan, bisa nggak kita tarik kata-katanya? Nggak bisa. Maka bahayanya nanti kata-kata itu menyakiti orang lain. Berapa banyak rumah tangga cerai hanya karena kata-kata? Berapa banyak saudara ribut hanya karena kata-kata? Berapa banyak tetangga nggak cocok, berantem antar tetangga karena kenapa? Kata-kata. Makanya kata para ulama, al-lisanu, lisan ini, lidah kita ini, yanfuhu ma la yanfuhu al-ibar. Lidah ini mampu menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Apa itu? Hati. Hati nih, pakai jarum bisa nggak? Nggak bisa, kecuali bisa bedah ya. Bisa. Tapi kalau lidah mampu menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum, yaitu hati kita. Lidah ini bisa tembus ke dalam hati dan menyakiti hati kita. Maka jangan banyak bicara. Jadi beliau mengatakan di sini, maka dari itu jangan berteman dengan orang bodoh karena sifatnya yang buruk itu. Ya, jadi kita jangan berteman dengan orang bodoh. Ya, carilah orang-orang yang pintar, yang kira-kira meningkatkan derajat kita. Ini ada perkataan hikmah dari Buya Hamka. Ibu-ibu tahu Buya Hamka? Ya, siapa yang nggak kenal Buya Hamka? Masya Allah. Ya, bukunya sampai sekarang masih terkenal. Salah satu bukunya yang dulu pernah saya baca adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau Di Bawah Lindungan Ka'bah. Zaman-zaman dulu kita baca itu enak benar. Buya Hamka mengatakan, apa kata Buya Hamka? Kita hari ini dan 5 tahun yang akan datang adalah sama. Kita di hari ini dan 5 tahun atau 10 tahun atau beberapa tahun yang akan datang itu sama.
yang membedakan antara kita hari ini dan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang adalah dua hal. Yang membedakan kita hari ini dan 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang itu dua hal. Yang pertama, teman yang kita gauli, teman yang kita berteman dengannya. Yang kedua, buku yang kita baca. Dua hal ini yang mampu mengubah kita. Teman yang kita temani, kita bergaul setiap hari, kita berteman, kita duduk sama dia, kita ngobrol sama dia, atau buku yang kita baca. Kalau ibu-ibu masih sempat baca buku nggak? Alhamdulillah lagi ngaji. Kalau nggak lagi ngaji, baca sih Ustaz. Ya, cuma 5 menit ngantuk katanya. Beda kalau main HP ya Bu ya. Oh, main HP setengah jam, 1 jam juga nggak berasa. Baca buku 1 halaman, 2 halaman. Nah, bukunya kemana, kitanya kemana. Jadi yang dalam kitab ini juga mengatakan jangan kita berteman dengan orang bodoh. Salah satunya kata Buya Hamka, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengajak kita maju, mengajak kita lebih bermanfaat lagi. Hadir majelis taklim seperti ini, nah insya Allah kan orang-orang soleh semua ya, insya Allah di sini. Amin ya Allah. Nah, kita saling menasihati, dapat nasihat, ya. Belajar menuntut ilmu agama ini insya Allah bermanfaat. Yang kedua, buku yang kita baca. Banyak baca buku. Ya. Buku apapun itu, khususnya buku-buku tentang sejarah, buku-buku tentang agama, buku-buku tentang pendidikan anak. Kalau ibu-ibu kan penting ya. Jangan yang dibaca Instagram lagi. Bukanya apa Ustaz? Lambe turah. Tahu juga Ustaz. Ya lewat, masa kita nggak tahu. Ya itu biasanya bisa berjam-jam loh udah baca gitu. Ya, apalagi kemarin ya sibuk wrestler. Ya, kata orang itu apa? Ya, buka FB tentang Resti, buka Instagram tentang Resti, buka TikTok lagi Resti, buka dompet lemes Resti. Maksudnya nggak ada duit, bercanda mungkin. Masya Allah, nggak ada manfaatnya Bu, nggak ada manfaat, tinggalkan aja. Ya. Kalau mau boleh buka media sosial, tapi yang manfaat, cari kajian, ceramah, ya banyak sekarang Masya Allah. Ya, punya Ustaz Luqmanul Hakim tuh nasihatnya bagus-bagus. Ada Ustaz Luqmanul Hakim dari Pontianak, ada yang tahu nggak? Itu nasihatnya bagus-bagus sekali. Atau Ustaz Budi Ashari, ya banyak ya Ustaz-Ustaz di media sosial yang bisa kita lihat. Ustaz Adi Hidayat. Kemudian ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini hadis bagus sekali. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, ada 2 perkara yang siapa saja memilikinya, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar. Jadi kalau 2 perkara ini ada dalam diri kita, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Siapa yang tidak memiliki keduanya, Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar. Apa itu 2 perkara itu? 1, siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, kemudian dia mengikutinya, dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih miskin darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencatat dia sebagai seorang yang pandai bersyukur dan penyabar. Jadi kalau dalam masalah agama, ya, kita lihat orang yang ada di atas kita. Kita nih sudah sholat rajin, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Maka kita lihat
orang yang ada di atas kita. Masya Allah, saya ini baru sholat rawatib, ternyata teman saya yang itu sudah rajin sholat duha dan sholat tahajud. Iri. Nah, iri seperti ini boleh. Saya ini sudah alhamdulillah rajin sedekah. Tapi sedekahnya ya, baru misalnya ya, 10.000 setiap hari misalnya gitu ya. Kita iri sama orang lain yang sedekahnya jauh lebih besar daripada kita, boleh, bagus. Iri seperti ini iri yang bagus. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, ya, tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Boleh iri nih. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Dua hal ini boleh kita iri. Yang pertama apa? Rajulun, orang laki-laki. Atahullahul mal. Orang laki-laki atau orang yang Allah berikan harta, dia banyak harta, fayatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Dia sedekah siang malam. Dia punya harta, dia rajin sedekah. Boleh ngiri. Maksudnya ngiri bukan berarti ini biar hartanya habis. Nah, ini iri yang nggak bagus. Tapi apa? Ngiri biar kita juga pengen seperti orang itu. Kita punya harta, pengen juga sedekah. Itu ngiri yang bagus. Ini yang pertama, boleh kita iri. Yang kedua apa? Rajulun, seorang laki-laki atau orang seseorang, ya. Atahullahu malan. Atahullahul Quran. Allah berikan kepada dia ini Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, mungkin, atau dia pintar baca Al-Quran. Ya. Fayatlunahu ana al-laili wan nahar. Atau kama qala Rasulullah. Dia rajin membacanya ana al-laili wan nahar, siang dan malam. Jadi dua hal ini boleh kita iri. Pertama, orang yang diberikan harta dan bersedekah. Yang kedua, orang yang diberikan Al-Quran kemudian dia rajin membaca Al-Quran. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, lihat orang yang ada di atas kita. Wah, saya masih seperti ini. Dia sudah seperti ini. Kita pengen lagi di atas. Kita pengen lagi sama. Jadi ada apa namanya? Ada lomba-lomba. Fastabiqul khairat. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat dulu kan seperti itu, sahabat. Ada beberapa orang sahabat dari kalangan Ansar, dari kalangan Muhajirin yang miskin-miskin. Ya, dulu di Masjid Rasulullah, kalangan Muhajirin itu orang hijrah dari Mekah ke Madinah kan ninggalin harta semua di Mekah. Ya, mereka hijrah ini nggak bawa harta, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Maka mereka biasanya tinggal di Masjid-Masjid Nabawi. Namanya Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Maka mereka datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Ini ada di hadis Arba'in Nawawi lagi. Nah, kalau baca Arba'in Nawawi mungkin bisa ingat ya. Ya Rasulullah, zahaba ahlad duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dapat pahala banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka ini salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka ini bisa sedekah dengan harta mereka. Kami orang miskin, kata kaum Muhajirin, orang-orang yang mengadu kepada Rasulullah ini nggak punya harta. Maka kata Rasulullah, kalian juga bisa sedekah. Bagaimana? Kullu tasbihatin, setiap tasbih, setiap tahmid, setiap takbir, setiap tahlil itu sedekah. Ya. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak pada kebenaran, mencegah kepada yang mungkar, itu juga pahala sedekah, kata Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, sampai kalau kalian mendatangi istri-istri kalian, ya, bergaul dengan istri kalian, kata Rasulullah, itu juga dapat pahala sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, bukankah kami ini melampiaskan syahwat kami, kok dapat pahala? Kan ini melampiaskan syahwat, ya, berhubungan ini, kok dapat pahala?
Maka kata Rasulullah, bukankah kalau kalian lampiaskan syahwat kalian dalam hal yang haram, kalian dapat kalian dapat dosa? Kata mereka iya. Maka seperti itu juga kalau kalian lampiaskan syahwat kalian dalam yang halal, kalian mendapatkan pahala. Artinya apa dalam hadis ini? Kita lihat sahabat itu berlomba-lomba. Mereka pengen sedekah, tapi mereka nggak punya harta. Mereka iri melihat saudara-saudara mereka ini sholat sama seperti mereka, puasa sama seperti mereka, tapi bisa bersedekah. Mereka nggak bisa sedekah, mereka sedih. Bahkan ya, ketika hadis ini sampai kepada sahabat-sahabat Ansor yang punya banyak duit, loh, ya, tasbih, takbir, tahmid ini dapat pahala juga sedekah, maka mereka pun ikut. Ya, mereka juga banyak membaca zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Maka orang-orang yang miskin tadi datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka juga tahu hadis ini. Kemudian mereka beramal lagi ya Rasulullah, sebagaimana amalan kami. Maka kata Rasulullah SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa hadirin jamaah sekalian? Bagaimana sahabat itu berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Kalau ada sahabatnya yang lain, dia pengen. Abu Bakar kan sama Umar kan seperti itu. Umar dan Abu Bakar bersaing dalam amal soleh. Tapi Abu Bakar memang tetap lebih utama. Suatu saat Rasulullah minta para sahabat untuk berinfak semampu mereka. Karena waktu itu mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya jauh Tabuk, ya, dan akan berangkat dalam keadaan panas. Maka kata Rasulullah sedekah. Ya, sahabat semua diminta untuk sedekah infak. Maka Umar datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, aku berinfak separuh hartaku di jalan Allah." Separuh harta, Pak. Susah Pak ini, Pak. Ya, Bu. Separuh harta, punya uang 100 juta, 50 juta kita sedekahkan. Susah nggak? Susah, 2,5% aja susah. Banyak yang nggak bayar zakat yang wajib ya kan? Apalagi separuh. Umar separuh hartanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata Umar dalam hati, setelah hari ini Abu Bakar nggak bisa menyaingiku dalam amal soleh. Setengah disedekahkan semua oleh Umar bin Khattab. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah?" Kata Abu Bakar, "Apa ya Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah." Masya Allah. Umar separuh, ternyata Abu Bakar semua. Semuanya diinfakkan oleh Abu Bakar. Maka kata Umar, setelah hari itu aku baru sadar, ya, bahwasanya aku ini nggak mungkin menyaingi Abu Bakar dalam amal soleh, nggak mungkin. Abu Bakar itu pasti yang nomor utama dalam beramal soleh. Dia orang yang pertama masuk Islam, dia orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, luar biasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya, maka para sahabat juga berlomba-lomba. Jadi kalau masalah dunia kalau masalah akhirat kita lihat orang yang ada di atas. Tapi kalau masalah dunia, ya jangan lihat orang yang ada di atas. Kalau kita lihat orang yang di atas kita merasa kurang terus. Maka tidak timbul sifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah, kalau dalam masalah dunia, lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah kita punya rumah, berapa banyak orang-orang yang enggak punya rumah. Bahkan ma'udzubillah min dzalik, tinggalnya itu di bawah-bawah kolong, tinggalnya itu di gubuk yang rumahnya sudah reot. Kita alhamdulillah masih punya tinggal, walaupun mungkin rumah kita nggak bagus, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ini itu tadi yang pertama ya, kalau dalam masalah akhirat kita lihat orang yang atas, kalau masalah dunia kita lihat orang yang di bawah, maka Allah catat kita sebagai orang yang pandai bersyukur dan bersabar.
Dan siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih rendah derajatnya, dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih kaya darinya, lantas bersedih atas dunia yang tidak didapatkannya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Jadi kalau masalah dunia, jangan lihat orang yang ada di atas kita, lihatlah orang yang ada di bawah kita lihat. Makanya dunia ini bahaya, cinta dunia ini bahaya, cinta dunia ini bahaya. Makanya sahabat itu, dunia tidak di hati, dunia ada di tangan. Jadi dunia itu harus di tangan, bukan di hati. Kalau dunia di tangan, kita yang atur dunia. Tapi kalau dunia di hati, kita yang diatur oleh dunia. Bisa dibedakan ya. Kalau dunia di tangan, ya kita yang mengatur dunia. Tapi dunia di hati, kita yang diatur oleh dunia. Nah, kalau kita sudah diatur oleh dunia, Masya Allah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Karena kenapa? Dunia ada di hati. Makanya nih ada sebuah ceramah indah sekali perkataan. Kalau sahabat Nabi itu akhirat dijunjung, tahu dijunjung ya? Akhirat dijunjung, dunia dijinjing. Akhirat dijunjung, dunia dijinjing, di bawah begini. Artinya apa? Kalau ada apa-apa dengan akhirat mereka, yang dunia dilepas, akhirat saya selamatkan. Itu sahabat. Kalau kita dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Kalau ada apa-apa dengan dunia kita, akhirat kita lepaskan. Yang penting dunia saya aman. Nah, itu perbedaan kita dengan para sahabat. Jadi harus seperti itu. Dunia yang kita, akhirat yang kita junjung, sedangkan dunia kita jinjing seperlunya saja. Bukan berarti yang seperti ini, oh Ustaz nyuruh kita miskin. Bukan seperti itu. Maksudnya apa hadirnya Mas? Jangan tujuan hidup kita ini untuk dunia. Tujuan hidup kita ini untuk akhirat. Tapi dunia kita butuh. Ya kita butuh dunia, kan kita butuh hidup. Butuh makan, butuh tidur, butuh tempat tinggal. Ya butuh manusia. Tapi jangan tujuannya itu dunia. Jadi dunia ini kata para ulama itu kasih tahu kita, kayak kita ngelihat spion mobil. Pak Haji kalau bawa mobil, banyakkan ngelihat ke depan atau ngelihat spion? Kalau saya naik yang lihat ke spion. Jadi sopir bukan naik. Nyupir. Kalau sopir banyak lihat ke depan apa ngelihat spion? Banyak lihat depan dong. Oh, banyak kali ngelihat spion yang nabrak yang di depan. Gimana? Ngelihat depan, sekali-sekali harus lihat spion. Ya, kalau nggak ngelihat spion ya bahaya, bisa nabrak kanan kiri. Main muter aja kan, nggak ngelihat spion lagi, main belok aja. Harus dilihat spion. Oh ini nggak ada mobil, ya maka belok kiri. Oh sebelah kanan nggak ada mobil, maka lihat belok ke kanan. Tapi tujuannya tetap depan. Nah begitulah tuh akhirat kita, tujuan kita di depan nih akhirat nih. Tapi ya kita butuh dunia, butuh dilihat juga dunia kita. Jangan sampai ya kemudian dunia kita ya waliyadzubillah, dunia kita kemudian yang mengharap dari pemberian orang lain. Ya, ini kan kemudian mengharap bukan kepada Allah, nggak bagus juga, itu nggak diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana ya akhirat tetap tujuan kita, tapi dunia kita kayak kita seperti ini. Kayak kita naik kapal. Nah, air laut itu adalah dunia. Air laut itu adalah dunia. Kita butuh nggak air biar kapal kita ini jalan? Butuh. Kalau nggak ada air gimana kapal bisa jalan? Bener nggak? Di darat aja deh. Maka untuk jalankan kapal ini butuh air sehingga kapal ini kita bisa berjalan. Tapi jangan sampai itu air masuk dalam kapal. Kita bolongin kapal kita, masuk air ke dalam kapal. Jadi apa?
tenggelam. Seperti itulah permisalan orang yang cinta dunia. Ya, airnya masuk ke dalam kapal sehingga dia tenggelam dalam kehidupan dunia. Nggak ngerti lagi halal, haram, hantam. Tiga hal, halal, haram, hantam. Waktu sholat, Allahu Akbar, tetap aja kerja, tetap aja dagang, tetap aja nggak ingat. Jadi jangan seperti itu. Bagaimana urusan hidup kita ini selalu akhirat, tapi dunia tetap kita butuhkan. Maka dalam urusan dunia lihat orang yang ada di atasnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, bagi hamba-hamba yang tujuannya akhirat. Apa kata Rasulullah? Man kanat til akhirati hammu. Barang siapa yang kegundahannya, kesusahannya itu akhirat. Dia ini susah, ya Allah, saya ini sholatnya misalnya. Sudah sholat, tapi yang laki-laki kadang belum berjamaah, mas. Sudah sholat, tapi belum berjamaah. Gundah dia susah. Gimana saya biar bisa istiqomah sholat berjamaah? Ya Allah, saya ini belum baca Qur'annya, masih belum istiqomah. Dia gundah. Atau ya Allah, saya pengen bantu dakwah. Ya Allah, saya pengen berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang kegundahannya itu akhirat. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu lahu syamlu. Jama'allahu lahu syamlu. Allah akan kumpulkan semua urusan-urusannya. Maksudnya semua urusan dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini mudah, urusan dagang mudah, urusan klien mudah, urusan customer mudah, urusan semuanya, urusan anak mudah, urusan istri mudah, urusan suami mudah, dimudah oleh Allah. Karena kenapa? Tujuannya selalu akhirat. Gundahnya akhirat. Ya Allah, tetangga saya belum sholat, gimana biar tetangga saya ini sholat? Gimana tetangga saya ini biar pada ngaji, hadir di sini, biar mereka dapat ilmu yang manfaat, dekat sama Allah. Gundahnya akhirat terus. Apa kata Rasulullah? Allah akan kumpulkan semua masalahnya. Masalahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti minad dunya, dan kata Rasulullah akan datang kepada dia dunia. Wa huwa raghibah, sedangkan dia enggak mau dunia itu. Jadi dunia datang kepada dia ngemis-ngemis. Masya Allah. Dunia datang kepada dia ngemis. Seperti sahabat. Sahabat itu dunia datang kepada mereka. Mereka enggak mau dunia. Umar bin Khattab, Masya Allah, Romawi Persia kalah di zaman Umar. Persia hancur. Sampai hadirnya Mas'ud, dibawa semua harta-harta rampasan Persia itu luar biasa. Emasnya sangat banyak sekali dibawa ke Madinah. Harta rampasan perang yang sangat luar biasa. Tapi apakah Umar hidupnya kemudian menjadi kaya raya tinggal di istana? Enggak. Dibagikan semua oleh Umar kepada kaum muslim. Bahkan ketika pangeran Persia itu datang, dia ditangkap, dibawa ke hadapan Umar. Dia pikir Umar ini tinggal di istana yang megah, dijaga oleh ribuan penjaga. Maka mereka dia datang ke Masjid Nabawi, ternyata Umar lagi tidur di pinggir Masjid Nabawi, berbantalkan mantel. Tidur aja. Pakaiannya sobek-sobek dikit. Maka ketika itu pangeran Persia ini namanya Hurmuzan, dia melihat mana Umar ini, mana khalifah ini, mana. Orang bilang diam. Kenapa? Ini khalifah lagi tidur di pinggir pohon di Masjid Nabawi. Hah? Dia bilang ini khalifah yang mampu mengalahkan Romawi Persia, tidurnya di pinggir Masjid Nabawi beralaskan hanya dengan bantalnya dari pakaian dia. Jadi pakaiannya agak tebal, dilipat, dijadikan bantal. Padahal pangeran Persia itu waktu dia kalah, dia kabur. Dia kabur itu bawa apa yang dia bawa ketika dia kabur? Membawa 1000 juru masak, membawa 1000 burung, dan membawa 1000 orang yang pawang burung yang bisa ngurusin burung. Jadi kaburnya aja bawa 1000, 3000 orang yang dia bawa. Kaburnya itu. Padahal Umar yang mampu mengalahkan Romawi dan Persia, hartanya banyak tapi hidup dalam kezuhudan. Jadi ini sahabat.
Jadi sahabat itu dunia datang kepada mereka, tapi mereka tidak menginginkan dunia. Jadi kalau orang yang kegundahannya itu akhirat, kata Rasulullah, dunia akan datang kepada dia, sedangkan dia sudah nggak mau lagi kepada dunia. Kebalikannya, man kana hammuhud dunya, barang siapa yang kegundahannya itu adalah dunia. Ya. Ada dulu atau dan tidaklah datang dunia ini kepada dia illa ma kutibalah, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Ya, mau kita pontang panting ke sana kemari, kalau Allah nggak takdirin, jangan takdirin, tetap aja nggak akan datang. Tapi kalau Allah takdirin, walaupun mungkin kerjanya sebentar, tapi Allah takdirin itu rezeki untuk kita, itu proyek untuk kita, misalnya apa aja. Ya Allah datangkan. Nggak kemana, rezeki itu nggak akan tertukar. Dan manusia ini, hadirnya maafkan, kata Rasulullah SAW, tidak akan dicabut nyawanya sampai semua rezeki dari Allah sudah Allah tunaikan kepada dia. Jadi kalau kita meninggal itu baru berhenti rezeki. Kalau kita masih hidup masih ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah itu dalam sebuah kitab, kisah seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Jadi ada orang syekh, orang ulama lagi jalan, saya lupa nama ulama, lagi jalan, tiba-tiba dia melihat ada orang lagi ngeliatin sumur begitu ya, dalam sumur, tiba-tiba plung, jatuh orang ke dalam sumur. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh. Maka si syekh tadi kan lagi jalan tadi kaget, orang kok tiba-tiba jatuh ke dalam sumur. Maka dia minta bantuan sama orang, ya ditariklah orang itu keluar dalam sumur. Maka ditarik dia keluar dalam sumur, tidak terjauh. Jadi buat istirahat, kemudian dikasih air minum segelas air putih, minum dia. Setelah dia minum baru ditanya, kamu kenapa kok nyemplung dalam sumur? Maka saya nggak tahu. Kok tiba-tiba saya nyebur ke dalam sumur itu saya nggak tahu, saya juga nggak sadar. Saya pengen lihat sesuatu di sumur itu, tiba-tiba saya jatuh aja. Maka dia bilang, coba saya mau ngeliat lagi ke sumur itu. Kira-kira kenapa kok saya bisa jatuh? Dia bilang gitu kan. Maka dia lihat lagi dalam sumur, jatuh lagi Pak. Gelembung jatuh lagi dalam sumur. Wah, orang kaget lagi, ditarik lagi. Ternyata ketika ditarik ke atas, kemudian orang ini meninggal. Maka si syekh tadi baru berpikir, ya Allah, kenapa hikmahnya dia jatuh yang pertama nggak meninggal? Ada rezeki dia yang belum tertunaikan oleh Allah. Apa itu? Segelas air putih. Kan sebelumnya minum dulu air. Nah, maka dia belum meninggal. Nggak tahu jatuh, dia melihat kenapa dia jatuh. Dia melihat lagi jatuh lagi baru meninggal. Baru tertunailah semua rezeki dia. Maka urusan dunia ini hadirin jamaah sekalian sudah diatur oleh Allah. Kita ikhtiar tetap. Ya, sebagai manusia kita wajib ikhtiar. Kita bukan nabi, ya, bukan malaikat yang nggak butuh makan. Tapi ikhtiar kita itu ya dengan keyakinan bahwasanya Allah sudah takdirkan, tetapkan dunia untuk kita, dan tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita adalah mendapatkan Maka kalau urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Kita bisa makan hari ini, alhamdulillah. Rasulullah 3 bulan nggak makan apa-apa kecuali korma sama air putih. Kata Rasulullah itu kata Aisyah, selama 3 bulan atau 2 kali hilal. 2 kali melihat hilal itu berarti 3 bulan. Selama 3 bulan atau selama 2 kali hilal, makanan kami itu hanyalah si hitam dan si putih. Maksudnya apa? Korma hitam, korma ajwa kan? Korma Nabi itu ajwa kan hitam. Hitam dan si putih, maksudnya air putih. 3 bulan. Coba ibu-ibu begitu. Bisa habis suami. Lu kagak nyari duit. Tapi sebenarnya ini hikmah. Dan sekarang lagi diterapkan orang diet itu nggak makan nasi. Ternyata lebih sehat loh. Makan korma sama air putih aja. Kalau kita bisa seperti itu langsing ibu-ibu. Masya Allah ya. Tapi susah nggak? Susah, saya juga nggak bisa. Ngomong doang, saya juga nggak bisa. Ya. Lihat ada pecel lele ya tergoda. Masya Allah ya, ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan ke Pak Haji Ramayuli
Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.